Melihat ini, Lin Chong, Taois Wuji dan yang lainnya juga memimpin anak buahnya untuk menyerang Lian Sanmen dan keluarga Huo. Dengan partisipasi 5 penguasa domain, Lian Sanmen dan keluarga Huo tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ming Shao, tolong, tolong. Ming Shao, tolong selamatkan kami cepat. Gan Xiaohan dan Huo Zhenfeng terus mengikuti Tuan Ming untuk meminta bantuan. Tetapi Tuan Muda Ming tidak bergerak sama sekali, dan sudah jelas bahwa dia tidak berniat membantu. Pada saat ini, Huo Zhenfeng sangat menyesalinya. Awalnya dia ingin masuk dalam daftar 4 orang petinggi dunia bawah, tetapi sekarang dia malah terlibat dan akan dihancurkan. Pembantaian sepihak dimulai, dan para biksu dari Lian Sanmen dan keluarga Huo dibantai satu demi satu. Sekarang giliran kita bermain. Chen Ping memandang Tuan Muda Ming dengan bercanda. Ekspresi Tuan Muda Ming sangat jelek. Alasan mengapa dia begitu hebat dan sombong adalah karena dia memiliki seseorang di belakangnya. Mosan lebih cepat, dan keempat hantu tua itu adalah kepercayaannya. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang tersedia di sekitar Master Ming. Kau bukan tandinganku jika kita bertarung sendirian. Tuan Muda Ming memandang Chen Ping dan berkata, artinya sangat jelas, dia tidak ingin Chen Ping meminta bantuan. Tetapi dia lupa bahwa dia baru saja meminta bantuan. Kamu dihitung sebagai tanda centang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tuan Muda Ming. Chen Ping sudah muak dengan pria sok penting ini, dan cahaya pedang yang mengerikan melesat langsung ke arah Tuan Muda Ming. Wajah Tuan Ming langsung berubah. Ledakan. Saat cahaya pedang itu meledak, Tuan Muda Ming langsung terlempar ke belakang, dan kapal tulang di bawah kakinya berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun sebelum Tuan Muda Ming bisa berhenti, cahaya pedang lainnya datang. Cahaya pedang itu sangat cepat dan bahkan lebih kuat. Ia muncul tanpa peringatan apapun, tidak memberi kesempatan kepada Tuan Muda Ming untuk bereaksi. Tuan Muda Ming merasa ngeri dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tubuhnya langsung dikelilingi aura pembunuh dan dia ingin menahan serangan itu. Ledakan. Tuan Muda Ming pingsan lagi. Ledakan. Melihat cahaya pedang begitu dekat, Ming Shao hanya bisa meraung, dan energi pembunuh keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ming Shao. Dia sekarang hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak punya kekuatan untuk melawan Chen Ping. Ledakan. Cahaya pedang tiba dalam sekejap, dan roh jahat di sekitar Ming Shao langsung dikalahkan, dan dia terbang mundur. Tetapi orang itu masih di udara, dan pedang Chen Ping datang lagi. Satu pedang demi satu pedang. Jangan beri Tuan Muda Ming kesempatan untuk bernapas. Chen Ping melakukan ini dengan sengaja hanya untuk membuat Tuan Muda Ming pingsan dan membuatnya berpura-pura tenang sepanjang hari. Ledakan-ledakan-ledakan. Tuan Muda Ming seperti bola, dilemparkan ke sana kemari oleh cahaya pedang Chen Ping. Cukup. Tiba-tiba Tuan Muda Ming meraung, lalu tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya mukanya jadi garang, malah dia berubah wujud kayak hantu. Saya melihat Tuan Muda Ming membuka mulutnya yang berdarah, dan semua biksu yang mati di tanah berubah menjadi gumpalan gas hitam, yang semuanya tersedot ke dalam tubuh Tuan Muda Ming. Melihat pemandangan ini, Chen Ping mulai berlatih teknik pikiran konsentrasi dan mulai bersaing dengan Tuan Muda Ming untuk mengusir roh-roh jahat ini. Dia tahu bahwa Tuan Muda Ming ini menggunakan para biksu yang sudah mati ini untuk memulihkan energi jahat dalam tubuhnya. Entah sudah berapa lama, namun para biksu yang tergeletak di tanah itu sudah menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bekas-bekas hitam berbentuk manusia di tanah. Kabut hitam mengelilingi Guru Ming, dan ia perlahan kembali ke wujud manusia. Chen Ping, kalian berdua tidak punya dendam. Jika kalian mempermainkanku hari ini, jangan salahkan aku. Tuan Muda Ming berkata dengan dingin. Kau telah membunuh begitu banyak orangku, dan sekarang kau bilang kau tidak punya dendam padaku. Chen Ping mendengus dingin, hari ini, aku akan membunuhmu. Tuan Chen, kami sudah sampai. Pada saat ini, Lin Chong dan yang lainnya semuanya datang. Mereka telah memusnahkan Lian Sanmen dan keluarga Huo. Pada saat ini, Lin Chong, Taois Wuji, Li Chunfeng, Nan Batian, dan 5 penguasa domain, yang masing-masing adalah master, telah mengepung Tuan Muda Ming. Ketika Guru Ming melihat ini, keberanian dan semangat juangnya langsung lenyap. Dengan begitu banyak orang mengelilingi dan memukulinya, Tuan Muda Ming akan mati di sini tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Tubuh Ming Shao mulai gemetar, wajahnya penuh kepanikan, tidak ada sedikit pun kepura-puraan lagi.
Bunuh dia. Meskipun tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan dia berhenti berpura-pura tenang, Chen Ping tidak berniat melepaskannya. Mengikuti kata-kata Chen Ping, semua orang perlahan berjalan menuju Tuan Muda Ming. Tekanan yang berasal dari orang-orang ini saja sudah cukup untuk membuat kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia hampir mengompol. Membunuh. Semua orang menyerang Tuan Muda Ming bersama-sama. Aura mengerikan itu pasti akan menghancurkan Tuan Muda Ming menjadi abu. Berhenti. Disertai teriakan keras, suatu kekuatan mengerikan menyerbu dan langsung menghadang serangan Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya segera mendongak dan mendapati seorang lelaki tua datang dengan cepat dari langit. Ayah, ketika Guru Ming melihat ini, dia menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah semua orang berubah sangat jelek. Ternyata Ming Tian, penguasa 4 istana dunia bawah, telah tiba. Ming Tian menatap Chen Ping dan yang lainnya, wajahnya sedikit marah dan berkata, begitu banyak orang menindas anakku, apakah kamu ingin mati? Ming Tian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat. Ledakan, seluruh sekte Tao runtuh di bawah pukulan ini, dan seluruh tanah Wuwang terikat oleh tekanan yang mengerikan. Banyak orang terjepit ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Chen Ping dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua merasakan badan mereka seperti ditekan oleh ribuan gunung dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Darah mulai mengalir dari sudut mulut Chen Ping, dan semua orang mengatupkan gigi mereka. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia membuat orang-orang ini merasakan napas kematian. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan 4 penguasa dunia bawah. Melihat ini, Guru Ming mulai bertindak sok lagi. Chen Ping, kau masih saja berpura-pura baik padaku. Ayahku hanya akan melambaikan tangannya dan mengubah kalian semua menjadi abu. Guru Ming menatap Chen Ping dengan ekspresi sok tahu di wajahnya dan berkata. Wajah Chen Ping tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka ayah Tuan Muda Ming juga akan datang. Sekarang mereka semua sudah kelelahan, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan ayah Tuan Ming? Banyak orang menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Bahkan kelima penguasa domain hanya bisa bertahan dengan susah payah dan tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain. Putus asa, hati semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, orang-orang ini benar-benar tidak punya jalan keluar. Chen Ping menggertakkan giginya, segala macam kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus melonjak, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari tekanan itu. Berdengung, tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius meletus antara langit dan bumi, dan kekuatan penindas itu runtuh dalam sekejap. Semua orang menghela napas lega. Ekspresi Ming Tian menegang dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang diselimuti kabut hitam datang perlahan. Saat kabut hitam menghilang, Chen Ping tiba-tiba terkejut. Setelah melihat lelaki tua itu, tubuh Ming Tian bergetar hebat, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Ayah, Tuan Muda Ming terkejut ketika melihat ayahnya berlutut. Berlututlah cepat. Ming Tian menarik Ming Shao dan membuatnya berlutut. 4 Netherworlds, Ming Tian, memberi penghormatan kepada leluhur setan Yin. Ming Tian bersujud dengan berat, tidak berani menatap langsung ke mata Yin Mo. Tetapi Yin Mo berjalan melewati Ming Tian tanpa melihatnya, dan berjalan lurus menuju Chen Ping. Senior, apakah kamu sudah membentuk ulang tubuhmu? Chen Ping melihat bahwa Yin Demon benar-benar memiliki tubuh fisik, jadi dia bertanya dengan gembira. Hahaha, terima kasih ya, adik kecil. Yin Mo tertawa dan menepuk bahu Chen Ping, kekuatanmu telah meningkat pesat selama kurun waktu ini. Dibandingkan dengan senior-seniorku, kekuatanku tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan. Chen Ping berkata dengan rendah hati. Saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan Anda baru berlatih dalam waktu singkat. Pada saat Anda telah berlatih selama puluhan ribu tahun, pencapaian Anda pasti akan lebih besar dari saya. Setan Yin memuji Chen Ping. Lin Chong dan yang lainnya di samping, melihat Setan Yin, semuanya mundur tanpa sadar. Meskipun Setan Yin tidak mengeluarkan napas, mereka merasa tidak enak badan dan ketakutan. Ekspresi kelima penguasa domain sedikit gemetar saat mereka melihat iblis Yin muncul, terutama penguasa wilayah barat. Ketika dia melihat Chen Ping dan Yin Demon bergandengan tangan, dia mati rasa. Tuan Si ketakutan setengah mati saat pertama melihatnya, dan sekarang muncul guru lain yang levelnya tidak dapat ia pahami. Dia tidak mengerti berapa banyak pendukung Chen Ping. Bahkan orang-orang dari alam surga, seperti Li Chunfeng, Nan Batian dan Taoist Wuji,
mulai bernapas dengan cepat ketika mereka melihat setan Yin muncul. Jelaslah bahwa kekuatan mereka di surga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yin Demon. Ming Tian tercengang saat mendengar Yin Mo dan Chen Ping mengobrol bersama. Kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia ketakutan sampai ingin mengompol. Tak ada apapun di wajahnya, kecuali rasa takut, tak ada sedikit pun kepura-puraan. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang kultivator Mahayana, begitu akrab dengan leluhur setan Yin dari garis keturunan mereka. Dan tampaknya Yin Mo adalah kenalan lama Chen Ping. Senior, semua kultivator di garis keturunanmu suka pamer. Kalau kamu tidak muncul tadi, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Chen Ping melirik Tuan Muda Ming yang menggigil dan tersenyum tipis. Yin Mo kemudian menatap Ming Tian dan putranya dengan dingin, lalu mendengus dan berkata, dengan kekuatan ini, kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu berasal dari garis keturunanku. Kamu mempermalukanku. Bunuh mereka berdua sekarang, dan aku tidak akan melakukan apapun. Perkataan Yin Mo membuat tubuh Ming Tian bergetar semakin hebat, sedangkan Ming Shao buang air besar dan kecil di mana-mana. Kakek, tolong ampuni nyawaku, kakek, tolong ampuni nyawaku. Ming Tian bersujud dan memohon belas kasihan. Senior, bunuh saja anaknya. Anaknya terlalu sok penting dan telah membunuh banyak orangku. Chen Ping tidak ingin istana 4 dunia bawah dihancurkan. Jika 4 dunia bawah bisa menyerah padanya, dia bisa memimpin 4 dunia bawah dan semua orang dari kota matahari dan bulan ke sekte api untuk menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian senjata. Karena sekte Huofen adalah kekuatan nomor 1 di dunia surga dan manusia, Chen Ping tahu bahwa akan sulit untuk menghadapinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan, dan terima kasih sudah stay dengan channel kami, RSN Official. Selamat berlibur kakak-kakak.